Mas Gibran, 3 bulan bersama Pak Prabowo menjadi begitu berubah, ya terutama dari aspek etika dan kemudian kedewasaan dalam emosi. Karena ini debat untuk menampilkan ide, gagasan, dan kebijakan-kebijakan yang terbaik terkait dengan tema debat. Tetapi yang dilakukan kan nampak suatu hal yang emosional. Tunjukkan sikap yang menghormati lawan. Pak Anies, sebaiknya kalau mau mengklarifikasi sesuatu, Anda harus berkoreksi diri dulu ya. Jangan jadi jarkoni, iso ngelajar tapi orang bisa ngelakoni. Agak susah jadi Mas Gibran ya, serba salah. Kenapa saya bilang serba salah? Karena apa, Mas Gibran itu dijepit sama 2 calon wakil yang usianya udah gak muda lagi. Jadi Mas Gibran ngomong tegas sedikit dibilang gak sopan, punya argumen begini-begini dibilang juga gak sopan sama orang tua. Terus semuanya gimana, hah? Gimana maunya? Sumpah guys, ini aku bener-bener heran sama pendukungnya 01 dan 03. Pas kemarin debat capres 01 serang 02, mereka bilang, wah Pak Anies hebat, Pak Anies keren. Dan 03 nyerang 02, wah Pak Ganjar hebat, Pak Ganjar keren. Iya bah. Dengan menjaga marwah debat, dengan tidak merendahkan lawan debatnya, Ane ulangin, dengan tidak merendahkan lawan debatnya. Ane ulangin sekali lagi, dengan tidak merendahkan lawan debatnya. Saya juga nyari etika Bapak debat yang kemarin itu yang nyerang Pak Prabowo. Tanahnya, nilai kinerjanya di Kemenhan, terus nyerang secara personal pribadi. Apa itu etika juga Pak? Kayak gitu. Giliran Gibran aja baru bumbu-bumbu dikit itu masih menyangkut temanya, udah dibilang gak beretika. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan debat Cawapres baru-baru ini. Seperti kita ketahui bersama dan kita saksikan di media elektronik maupun di berbagai media sosial, bagaimana penampilan Asam Sulfat atau Samsul yang dalam hal ini adalah Pak Gibran sungguh di luar dugaan banyak pihak. Ternyata Samsul anak ingusan, anak haram konstitusi, apapun bentuk atau predikat yang diberikan kepadanya, karena memang adalah dianggap sebagai ya bocah ingusan hanya karena privilege orang tuanya, maka ia mampu atau menjadi cawapres ya. Tetapi sungguh di luar dugaan bagaimana penampilannya. Dia harus berhadapan dengan profesor hukum, Prof. Mahfud MD, dan juga seorang yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan, yakni Cak Imin. Dan justru penampilan Gibran semalam di atas angin, dalam arti bahwa selain mengimbangi, tetapi ia pun mampu melakukan serangan-serangan yang justru menimbulkan kontroversi. Dan hal tersebut ketika habis atau selesai debat Cawapres, ada pernyataan dari ketiga kubu, bahkan Capres dari 01, Anies Baswedan, mengatakan bahwa ya apa yang dilakukan Gibran itu sesungguhnya kurang baik karena melanggar etik ya, berdasarkan ya kode etik atau apapun etika ya. Seorang anak tidak pantas untuk melakukan hal tersebut kepada orang tua. Tetapi justru Anies Baswedan pun lupa bahwa debat Capres ketiga kemarin, hal yang sama pun ia dan juga Ganjar lakukan terhadap Prabowo yang notabene adalah orang yang jauh lebih tua dari mereka. Anies kadangkala melakukan banyak blunder. Bisanya hanya ya memberikan koreksi kepada orang lain, tetapi tidak mampu mengkoreksi diri sendiri. Ibaratnya kuman di seberang laut tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tak tampak. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana reaksi atau respon dari para netizen yang membela Gibran Rakebuming Raka atas tuduhan ya Gibran itu melakukan sesuatu yang melanggar etik karena sebagai anak ingusan tidak pantas melakukan hal tersebut saat debat. Tapi apakah benar demikian? Padahal sebelumnya pun mereka telah melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Baik sahabat sekalian, kita langsung saja ke video pertama. Mas Gibran,
3 bulan bersama Pak Prabowo menjadi begitu berubah, ya terutama dari aspek etika dan kemudian kedewasaan dalam emosi. Karena ini debat untuk menampilkan ide, gagasan, dan kebijakan-kebijakan yang terbaik terkait dengan tema debat. Tetapi yang dilakukan kan nampak suatu hal yang emosional. Padahal termasuk menyebut atau melembong. Sepertinya ada persoalan-persoalan pribadi yang dibawa di dalam debat yang seharusnya menjadi forum calon-calon pemimpin yang punya sikap kenegarawanan. Jadi dalam konteks seperti ini ternyata terbukti bahwa keputusan MK tentang batas usia 40 tahun itu ternyata sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana kedewasaan di dalam emosional untuk dapat menempatkan debat sebagai panggung komitmen terhadap rakyat. Bukan panggung jebakan, bukan panggung ketidaksopanan. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan bersama pernyataan dari salah seorang tokoh atau politisi PD Perjuangan. Dalam hal ini disampaikan secara langsung oleh Sekjen Partai PD Perjuangan atau pihak dari kubu Ganjar Mahfud. Ketika menyaksikan debat semalam, justru Hasto mengatakan bahwa Gibran ketika 3 bulan bersama Pak Prabowo, sikapnya langsung berubah. Menurutnya bahwa Gibran tidak beretika, serta kedewasaan emosionalnya masih sangat jauh, masih sangat rendah, karena melakukan beberapa hal saat debat yang dirasanya kurang etik atau kurang etis ya. Sehingga dia pun berpikiran bahwa keputusan undang-undang bahwa harus usia seorang capres atau cawapres itu membutuhkan usia 40-an tahun ke atas itu ada benarnya. Karena ini berbicara soal kedewasaan, soal kesopanan. Tetapi apakah pernah Pak Hasto pun berpikir demikian? Yang pernah dilakukan atau pernah dibuat oleh capresnya sendiri, Pak Ganjar Pranowo terhadap Pak Prabowo Subianto. Di sini kita melihat bahwa Pak Hasto hanya melihat satu sisi. Bahwa ketika cawapres mereka diserang oleh Gibran, disitulah Gibran dikatakan sebagai seorang anak yang kurang beretika. Ya, oke lah. Kalau usia 40 tahun ke bawah, Gibran dikatakan kurang beretika atau tidak beretika, menjadi pertanyaannya. Bagaimana dengan Anies dan Ganjar yang merupakan usia sudah di atas 40 tahun? Kira-kira mereka beretika atau tidak ketika berdebat? Nah, hal ini harusnya juga menjadi koreksi, introspeksi. Kalau kita memberikan koreksi terhadap pihak lain, apakah pihak kita juga pernah atau tidak pernah melakukan hal demikian? Mungkin Pak Hasto mengalami amnesia, sehingga apa yang dilakukan Pak Ganjar dan juga Pak Anies, ia sudah lupakan semuanya. Sehingga ketika menyaksikan debat, bagaimana seorang anak ingusan menyerang Prof. Mahfud, disitulah ia katakan bahwa anak ini kurang beretika, pantas aturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan, bahwa orang mau menjadi capres atau pencapres harus usianya 40 tahun ke atas, karena soal kedewasaan emosi. Pertanyaannya, kalau memang anak di bawah 40 tahun, itu diragukan kedewasaan emosionalnya, menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan usia sudah di atas 40 tahun, bahkan 50 tahun, seperti Anies dan Ganjar? Kira-kira kedewasaan emosional mereka seperti apa? Baik, mari kita saksikan video selanjutnya. Menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara. Pak Anies, sebaiknya kalau mau mengklarifikasi sesuatu, Anda harus berkoreksi diri dulu ya. Jangan jadi jarkoni, iso ngelajar tapi orang bisa ngelakoni. Bagi saya, paslon 01 itu capresnya berlebihan dalam merangkai kata-kata, sedangkan cawapresnya kurang pengetahuan tentang data. Dan debat semalam itu, Pak Imin, cawapres Anda itu, kalau tidak membaca contekan, tidak mungkin bisa setegas dan sepintar itu dalam menjawab pertanyaan dari Gibran. Kalau saya sudah tidak bakal bisa percaya orang-orang seperti Anda ini ya Pak Anies ya. Karena saya masih ingat kata orang tua dulu ya, bahwa sebelum Samiri yang asli itu muncul ke muka bumi, maka akan muncul Samiri-Samiri kecil di mana-mana, di belahan dunia ini ya. Jadi percaya dengan kata-kata orang seperti Anda, bagi saya musyrik. Jadi tolong ya Pak Anies ya, nggak usah bicara etika-etika kalau Anda sendiri tidak punya etika ya. Etik-etik, ndasmu etik. Baik, ini respon dari netizen ini cukup keras ya. Anda atau Pak Anies omong soal etik, tetapi Pak Anies sendiri tidak punya etik ya.
Dan itu memang berangkat dari pengalaman debat capres ketiga, bagaimana soal etika ya. Ya, Pak Anies omong etika tetapi lupa pernah melanggar hal yang sama ya. Lalu di sini netizen tadi mengatakan bahwa ya capres 01 ini capres kelebihan kata-kata, sedangkan cawapresnya itu kurang atau tidak menguasai data. Dan memang ya pasangan ini sering melakukan blunder ya, baik blunder-blunder kecil hingga blunder-blunder besar. Dan bahkan dengan blunder tersebut tanpa mereka sadari menyungsepkan atau menganjlokkan elektabilitas mereka sendiri. Baik, selanjutnya mari kita ikuti apa komentar netizen berikut ini. Merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Pak, ya Allah, insaf Pak, sadar Pak, tobat. Kemarin aja Bapak gitu sama Pak Prabowo. Sekarang giringan cawapresnya Mas Gibran lakuin itu ke cawapresnya Bapak. Bapak bilang nggak boleh merendahkan orang lain. Ini sebenarnya Bapak tuh mau bikin Indonesia tuh berubahnya apanya sih Pak? Kan motonya nih, salam perubahan. Ini saya yakin nih, nanti kalau menang berubah lagi nih ngomongnya nih. Ya, sekarang aja udah berubah-ubah. Baru aja kemarin beda cerita. Sekarang ceritanya udah beda lagi. Ya Allah, salam perubahan deh. Ya, saya heran yang milih Bapak ini gimana ya jalan pikirannya. Tapi ya udahlah, salam dua jari. Saya tetap kok cinta Pak Anies, tapi saya mau coblos Pak Prabowo. Baik sahabat sekalian, ya komentar netizen ini ada benarnya ya. Merendahkan orang, jadi menurut Pak Anies bahwa tidak etik kalau merendahkan orang yang sedang menjalankan debat. Memang ini nasihat yang bagus sekali dari seorang Anies Baswedan, tetapi sangat disayangkan. Nasihat yang bagus ini hanya ditujukan untuk orang lain, sedangkan untuk diri kita sendiri kita melanggar hal yang sama. Apakah pernah juga Pak melakukan hal yang sama atau tidak terhadap orang yang sedang menjalankan debat seperti Pak Prabowo yang usia jauh lebih tua dari Anda? Anda memberi skor 11 dari 100. Dan ketika Anda menyerang terkait dengan kepemilikan lahan dan lain sebagainya, sekalipun data yang Anda sampaikan itu salah. Dan ini memang ya luar biasanya ya Capres 01 ini. Pintar menilai orang, ya pintar memberikan penilaian terhadap pribadi orang lain, tetapi lupa untuk menilai diri sendiri. Serasa diri sendiri adalah orang yang sudah suci, yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Dan itu yang memang sudah dilakukan. Tetapi lagi-lagi soal koreksi, Pak Anies sangat jelimet ya melihat kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan orang lain, tetapi lupa untuk melakukan hal yang sama seperti yang ia sampaikan untuk orang lain. Baik, selanjutnya mari kita ikuti apa komentar netizen yang satu ini. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Kalau dibolehkan bertanya balik, saya mau bertanya begini. Bagaimana caranya kita mau mempercayai kata-kata seorang pembohong? Kalau Anda menyampaikan sebuah kata-kata tentang etik, saya selalu teringat apa yang pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto. Anda tidak pantas bicara tentang etik. Anda itu menyesatkan. Mungkin kalau Caimin yang menyampaikan apa yang Anda sampaikan sekarang ini, bisa jadi akan ada simpati-simpatisan dari masyarakat. Akan ada suara-suara baru yang mendukung, yang beralih suaranya untuk mendukung pasang calon nomor 1. Tetapi Anda yang menyampaikan, yang dimana kinerja Anda, jejak rekam Anda, background Anda, apa yang pernah Anda sampaikan, apa yang masyarakat ingat tentang diri Anda, semua lengkap ada di media sosial. Pantaskah? Salam akal waras, Prabowo Gibran, gas. Memang benar ya, Prabowo pernah mengatakan, atau saat debat berhadapan dengan Anies Baswedan, Prabowo pernah mengatakan demikian. Berbicara etik, Anies, Anda tidak pantas berbicara etik, karena Anda menyesatkan. Tetapi lagi-lagi pernyataan Anies soal etik, itu yang memang lucu. Dan saya sangat sepakat seperti apa yang disampaikan netizen barusan. Seandainya yang berbicara ini adalah Cak Imin, mungkin saja bisa menimbulkan simpati dari publik ya, untuk bisa berubah pikiran bisa jadi. Tetapi kalau berbicara soal etik, Anies yang mengatakan atau berbicara soal etik, justru itu yang akan mengingatkan kembali kepada para netizen terkait debat capres ketiga kali lalu, di mana etik sangat diabaikan saat itu.
dan bahkan mereka menghajar habis-habisan Prabowo Subianto dari dua arah, baik dari 01 maupun dari 03. Tetapi giliran dilakukan hal yang sama, lagi-lagi etik yang diperbicarakan, yang disampaikan soal etik. Tetapi hal yang sama pernah mereka tunjukkan. Jika Gibran seorang anak muda, anak ingusan tidak tahu etik, berarti Gibran pun mengikuti jejak yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan anak ingusan lagi, yang sudah berpengalaman malang melintang dunia politik, seperti Capres 01 maupun 03 ketika mereka hajar Capres 02 atau Pak Prabowo Subianto pada saat debat ketiga kemarin. Namun, ya lagi-lagi berbicara soal etik, Pak Anies lupa. Bapak Prabowo pernah mengingatkan, Anies, Anda tidak pantas mengatakan etik, karena Anda itu menyesatkan. Luar biasa. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Tidak sedikit pun merendahkan orang. Iya, Bah. Dengan menjaga marwah debat, dengan tidak merendahkan lawan debatnya, Ane ulangin, dengan tidak merendahkan lawan debatnya. Ane ulangin sekali lagi, dengan tidak merendahkan lawan debatnya. Bah, kalau udah nggak usah ngomong masalah etika dah, ya. Kalau udah di panggung debat, udah siap tempur, nggak ada tua, nggak ada muda, yang penting nguasain materinya. Kalau di sini kan udah ketahuan, berarti 1 sama 3 nggak nguasain materinya. Ditanya-tanyain masalah LFP nih, Caimin. Ditanyain masalah LFP, jawabannya apaan? Ini soal etika lingkungan. Ujung-ujungnya masalah ijazah semua. Gimana tahu? Semua di sini ijazahnya palsu. Apa hubungannya? Kan kagak nyambung. Gimana sih, Abah? Payah Tom Lembong. Terus gimana? Jadi ya namanya yang tua kan ngasih contoh yang muda. Kalau aneh balik nanya, yang dulu Abah lakukan, yang kemarin yang Abah lakukan itu apa? Dengan tidak merendahkan lawan debatnya. Aneh ulangin sekali lagi, dengan tidak merendahkan lawan debatnya. Katanya mau nyontoh biar kayak debat-debat di Amerika sono. Zaman-zamannya mah Joe Biden sama Trump. Udah Pak, Ane mau ngopi. Tanggung nih, baru diaduk. Baik sobat sekalian, memang berbicara soal tidak merendahkan lawan debat itu hanyalah sebuah pepesan kosong, karena memang hanya sebuah pernyataan atau statement, karena memang sulit untuk dilakukan. Dan hal itu sudah ditunjukkan oleh Capres dari 01 maupun 03. Dan apa salahnya Capres 02 melakukan hal yang sama? Dan itu memang menjadi pergunjingan saat ini, karena banyak orang menilai bahwa Gibran itu ya seorang anak muda yang tidak beretika karena menyerang orang yang jauh lebih tua. Lalu kira-kira Pak Prabowo usianya apakah lebih muda dari Anies dan juga Ganjar? Kan tidak. Bukankah Anies dan Ganjar juga harus menghormati atau menghargai orang yang lebih tua, yang dalam hal ini adalah Pak Prabowo Subianto? Tetapi kenapa ketika Pak Prabowo Subianto, seorang yang usia jauh lebih tua dari Anies dan Ganjar, diserang, itu diamini, tetapi ketika Gibran menyerang Prof. Mahfud dan juga Cak Imin, itu dikatakan anak ingusan yang tidak beretika. Kira-kira adilnya di mana? Baik, sahabat sekalian, mari kita saksikan pernyataan statement yang disampaikan oleh seorang netizen perempuan berikut ini. Sumpah guys, ini aku bener-bener heran sama pendukungnya 01 dan 03. Pas kemarin debat Capres 01 serang 02, mereka bilang, wah Pak Anies hebat, Pak Anies keren. Dan 03 nyerang 02, wah Pak Ganjar hebat, Pak Ganjar keren. Dan giliran debat semalam Cawapres, si bocah ingusan ini yang katanya si bocah ingusan, nyeranglah 01 sama 03. Diulti terus lah mereka berdua ya kan, sama si bocah ingusan ini ya kan. Malah pendukungnya 01 dan 03, bukan pendukungnya aja, sampai yang Capres 01-nya itu bilang katanya nggak ada etika. Ngamuk-ngamuk dong pendukungnya 01 dan 03, katanya nggak dasar bocah ingusan, nggak ada adab, nggak ada etika. Lah gimana yang kemarin debat yang 01 sama 03 nyerang 02 yang cuma menilai 11 dari 100.
ada etika nggak? Oh-nya di mana? Intinya ya, intinya Mas Gibran ini, lo jual gue beli. Kata mereka orang pintar pilih Anies. Berhubung aku nggak pintar, tapi aku waras, jadi aku pilih 02. Orang pintar pilih Anies, tetapi orang waras pilih 02. Luar biasa statement yang disampaikan oleh netizen yang satu ini. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Saya juga nyari etika Bapak debat yang kemarin itu yang nyerang Pak Prabowo. Tanahnya, nilai kinerjanya di Kemenhan, terus nyerang secara personal pribadi. Apa itu etika juga Pak? Kayak gitu. Giliran Gibran aja baru bumbu-bumbu dikit itu masih menyangkut temanya udah dibilang gak beretika. Lagian lithium ferrophosphate beneran ada Pak gitu. Kalau kita penonton nggak ngerti apa sih tuh, googling dulu oke. Lah ini calon pemimpin harus ngerti dong. Kan dibahas tuh sama tim ses lithium ferrophosphate. Tapi udah mulai pinter nih si wakil 01 ini, dia belajar sama si Sengkuni nih untuk muter kata-kata. Dia nggak bisa jawab tapi dia bilang ini bukan tebak-tebakan definisi, ini debat standar kebijakan, padahal nggak bisa jawab tuh si lithium ferrophosphate itu apa. Nah udah mulai pinter nih mainin kata-kata ke si Sengkuni nih. Udah gitu greenflation lagi, greenflation yang ditanyain ke 03. Pak, greenflation beneran ada kok, Bapak bilang pertanyaan receh. Kalau pertanyaan receh Bapak langsung jawab gitu loh Pak. Jangan dibilang pertanyaan receh balik ke moderator. Jangan ngambek Pak, kalau nggak ngerti jangan ngambek. Beneran ada greenflation. Kita sebagai penonton awam Google ada bener Pak, sesuai temanya greenflation tuh ada. Jadi maaf kalau pertanyaannya itu menyeserakan Bapak 03 tuh. Maaf banget tuh Pak pertanyaannya. Nah makanya Prabowo Gibran tuh cocok. Kenapa? Prabowo senior ya kan, udah berumur, jadi seniornya udah dapet. Nah Gibran anak muda, tahu solusi-solusi zaman now, tahu teknologi zaman now, tahu permasalahan zaman now. Cocok dipadukan nih. Waklum lah kalau orang tua kan nggak tahu teknologi terbaru. Kayak orang tua kita aja WhatsApp, Instagram apa semua belum tentu sejago kita gitu kan. Tapi jangan kalau nggak ngerti mainin kata-kata. Nggak ngerti aja udah gitu. Malah malu ini mah muter kata-kata. Memang penampilan debat saat itu memang sungguh di luar dugaan. Seorang Prof Mahfud dan juga Cak Imin harus tidak mampu meladeni seorang anak ingusan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk anak zaman now itu adalah sebuah perkembangan yang cukup signifikan, dan juga justru hal-hal tersebut memang dikuasai orang-orang muda. Tetapi dua cawapres dari orang yang punya pengalaman cukup di dunia perpolitikan dan juga di berbagai posisi dan jabatan ternyata tidak mampu meladeni pertanyaan dari seorang bocah ingusan yang dikatakan karena privilege orang tuanya baru bisa menjadi cawapres. Tetapi sungguh di luar dugaan, ternyata bocah ingusan, anak haram konstitusi, asam sulfat dan sebagainya, apapun bentuk predikat yang disematkan, yang diberikan kepadanya, tetapi dunia pun tahu bagaimana penampilannya, sungguh di luar dugaan dan sangat spektakuler, boleh dikatakan demikian, karena tampil sungguh luar biasa. Dan bahkan selepet, istilah Cak Imin, selepet berselepet balik Cak Imin dan juga Prof Mahfud. Baik, kita ikuti video selanjutnya. Salam waras, salam sehat, salam NKRI harga mati. Oke, kita sudah disuguhkan debat-debat baik debat capres maupun debat cawapres. 2 minggu yang lalu Pak Prabowo dipermalukan oleh paslon 01, paslon 03 dengan memberikan skor yang begitu mengerikan Paslon 03 memberi nilai 5 dari 10, paslon 011 ini lebih jahat lagi. Dia bilang kinerja dari Kemenhan itu cuma 11 dari 100. Nah sekarang si Samsul yang kalian sama sekali tidak perhitungkan, kalian dihancurkan, betul-betul kalian dipermalukan. Kalau kita tanya kenapa engkau mempermalukan Pak Prabowo, lah itu kan debat. Nah sekarang Pak Gibran itu mempermalukan kalian dan kalian bilang itu tidak punya etika, atraksi dan segala macam, ofensif. Etik ndasmu yo. Memang kalau mereka menyerang Prabowo itu kan namanya debat, tetapi ketika Mas Gibran
menyerang Prof. Mahfud dan juga Cak Imin itu tidak beretika. Ya memang kalau untuk soal ngeles, ya 01 sama 03 itu jagonya. Baik, kita saksikan video berikutnya. Songong nih Gibran nih sama yang lebih tua nih. Nggak boleh dong begitu sama yang lebih tua, merendahkan. Tunggu. Debat ketiga gimana? Apa Pak Prabowo tidak lebih tua dari yang lain? Semua memang di mata mereka itu salah. Mana lebih terhormat? Hah? Sarang ledek anak gaya anak muda ketimbang kalian yang dengan memberi nilai 5 dan 1,1. Mikir. Itulah anak muda, ya. Jangan kalian persoalkan sekarang. Kamu anggap tidak punya sopan santun karena begini, Gibran gitu. Dibandingkan kalian sopan santun nggak capres kalian tuh, menghina-hina Menhan itu sampai marah rakyat Indonesia. Mikir kalian. Semakin kalian menyudutkan keluarga Jokowi, maka kalian akan semakin ditinggal. Bye-bye. Baik sobat sekalian, memang ya semakin mereka menyerang Pak Jokowi sekeluarga memang itu sudah dialami. Bahkan 03 harus nyungsep elektabilitasnya. Dan lagi-lagi ketika mereka menyerang Pak Prabowo yang usia jauh lebih tua itu diamini saja. Tetapi ketika Gibran melakukan hal yang sama, disitulah Gibran dipertanyakan soal etikanya. Ada yang mengatakan bahwa anak muda yang tidak beretika. Ada yang mengatakan pantas ya undang-undang negara kita yang mengatur bahwa seorang capres atau cawapres itu harus usianya 40 tahun ke atas dulu biar paham etika, ya, biar dewasa secara emosional. Tapi apa buktinya kedewasaan soal emosional yang dialami atau yang sudah ditunjukkan oleh Anies dan juga Ganjar saat debat capres ketiga? Bagaimana kedewasaan emosional mereka, bagaimana etika mereka ketika menyerang Prabowo? Tetapi hal yang sama justru tidak diterima, bahwa itu tidak pantas. Ketika mereka menyerang Pak Prabowo, ya mereka katakan ini namanya juga debat. Tetapi hal yang sama dilakukan Gibran itu dikatakan tidak beretika. Memang sangat disayangkan. Tetapi justru dengan demikian Gibran akan semakin disanjung dan pasangan Prabowo Gibran semakin akan mendapatkan tempat di hati rakyat. Iya, saudara, banyak yang mempersoalkan gestur dari cawapres Prabowo, yaitu Gibran Rakabuming Raka dalam debat semalam. Hal itu menurut saya sangat wajar dilakukan, ya. Sangat wajar jika Gibran ofensif kepada Mahfud MD dan Muhaimin, ya. Pertama kepada Prof. Mahfud, itu adalah respon yang sangat wajar, sebab Prof. Mahfud sebenarnya sudah mengail di air keruh ketika menerima petisi 100. Mahfud tanpa etika menerima gerombolan pengkhianat yang ingin memaksulkan Jokowi menjelang Pilpres. Sangat jelas terlihat itikat buruk dan jahat dari Mahfud MD ketika menerima secara resmi petisi 100 di kantor Menko Polhukam. Jadi saya sangat bisa mengerti dengan respon Gibran. Gibran menunggu momen yang tepat untuk membalas apa yang dilakukan oleh Profesor Mahfud. Dan terbukti semalam. Gibran bahkan berkata, masa istilah seperti ini Anda sebagai profesor tidak paham. Ini merupakan tamparan yang keras untuk seseorang yang kita kenal selama ini sebagai seseorang yang sangat cerdas seperti Mahfud MD. Ternyata semua itu pepesan kosong, istilah-istilah yang sangat umum, bahkan hal itu pun beliau tidak ketahui. Ini adalah respon yang sangat berkelas dari seorang Gibran Rakabuming Raka untuk memperlihatkan bahwa orang yang kita anggap cerdas seperti Mahfud MD ternyata tidak mengerti apapun, hanya untuk istilah yang sangat sederhana. Beliau tidak tahu. Dan juga ada yang melihat hanya debat, ya, perlakuan Anies Baswedan dan
Muhyiddin Iskandar selama ini ketika melakukan kampanye itu sangat melecehkan pemerintahan Jokowi. Bahkan ke sosok pribadi Jokowi pun kedua capres nomor 1 ini sangat melecehkan. Jadi menurut saya itu adalah sebuah balasan yang sepadan untuk capres dan cawapres 01 dan 03. Jadi Anda jangan hanya melihat debat semalam, Anda melihat apa yang sebelumnya dilakukan oleh pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Saya malah sangat berbahagia Gibran dapat membalas semua perilaku dan perkataan buruk yang dilakukan oleh capres dan cawapres 01 dan 03. Tetap Prabowo Gibran satu putaran. Baik sahabat sekalian, ya saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen yang satu ini, bahwa ya upaya atau gestur yang ditunjukkan yang dilakukan oleh Gibran pada saat debat itu bagian dari ya bentuk perlawanan atau juga ya bentuk balas dendam yang elegan, ya. Karena sebelumnya justru capres 01 maupun 03 menyerang capres 02. Lalu berkaitan dengan Mahfud MD, ya kalau berbicara soal etika, di sini dipertanyakan bagaimana etika seorang Menko Polhukam menerima petisi 100 yang datang dengan tujuan untuk memaksulkan presiden. Bagaimana memaksulkan seorang presiden tetapi yang mereka ketemui adalah pembantu presiden itu sendiri. Nah itu kalau kira-kira Prof. Mahfud menerima tim ini, etika Prof. Mahfud itu ada di mana? Dan ini menjadi pertanyaan dari netizen yang satu ini. Kemudian hal yang sama pun dilakukan terhadap Cak Imin. Karena memang sudah beberapa kali itu sesering mungkin Capres 01 dan juga Capres 01 itu melakukan blunder dengan serangan-serangan yang ditujukan kepada pribadi, baik itu kepada Pak Jokowi dan keluarga maupun kepada Pak Prabowo. Sehingga Gibran dikatakan sebagai orang yang tepat menunggu momen yang pas untuk membalaskan dendam itu kepada orang-orang yang telah menyerang baik kepada keluarganya dan juga kepada Pak Prabowo Subianto. Dan oleh karena itu, momen yang tepat itu adalah momen di atas panggung. Bagaimana seorang profesor hukum dan juga seorang kawakan dalam dunia perpolitikan harus dikanvaskan oleh seorang anak yang dikatakan asam sulfat, anak haram konstitusi, bocah ingusan, belimbing sayur, dan lain sebagainya. Justru itu yang akan merubah pola pikir masyarakat. Ternyata orang yang dicap, yang dianggap pintar, belum tentu paham segala hal. Tetapi hal itu justru dibungkam oleh seorang anak kecil yang sangat diragukan kemampuannya. Baik, mari kita lanjut ke video berikutnya. Merendahkan Profesor Mahfud sebagai orang Madura yang kita hormati. Ayo, Reng Madura. Izin bang, saya setik dulu videomu ini ya. Dimana tadi lewat dari beranda saya, kebetulan saya tonton sampai habis. Dan yang saya temukan dan yang saya cerna dalam fikti abang ini mengajak orang Madura untuk mendemo atau menjatuhkan Gibran. Tahu nggak bang? Itu debat. Jadi kita tak perlu di situ masalah etika. Karena itu adalah menyampaikan gagasan dan bertanding untuk menuju kemenangan. Tapi dengan cara kebenaran. Tidak dengan membohongi rakyat, membangun narasi-narasi untuk menakut-nakuti rakyat. Itu. Jadi jawablah pertanyaan itu. Apa yang dipertanyakan, jawab. Itu yang kami butuhkan. Karena mereka diadakan di podium untuk ditonton masyarakat, menyampaikan visi dan misinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan satu sama lain di antara mereka bertiga. Jadi jangan abang membuat opini untuk mengajak warga Madura. Kalau saya tonton dari semalam, tak ada kok yang melanggar etika atau segala macam. Semua baik-baik aja. Bagus dalam penyampaian gagasannya. Jangan karena kalah dalam debat membuat opini seperti ini. Itu. Saya juga suka kok sama Mahfud MD.
sama Gibran, tapi di dalam perdebatan itu yang memenangkan adalah Gibran. Itu nggak bisa dipungkiri. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita siapa pemenangnya dan siapa yang paling cerdas, siapa yang pintar menjawab tanya jawab dalam debat itu. Jadi rakyat Indonesia tak perlu dibodoh-bodohi lagi, udah pintar semua dalam menilai. Oke? Jadi jangan membawa masalah etika lah, apalah. Di dalam pertandingan kita berhak menjawab segala pertanyaan. Kalau tidak pas, ya seorang juri kan ada untuk menskanya. Itu kan ada juri. Bukan abang membuat narasi seperti ini. Jadi pahami itu, bedakan itu semua. Oke? Salam waras, Bang. Salam waras. Agak susah jadi Mas Gibran ya, serba salah. Kenapa saya bilang serba salah? Karena apa? Mas Gibran itu dijepit sama 2 calon wakil yang usianya udah gak muda lagi. Jadi Mas Gibran ngomong tegas sedikit dibilang gak sopan, punya argumen begini-begini dibilang juga gak sopan sama orang tua. Terus semuanya gimana, hah? Gimana maunya? Ini kan persaingan berpolitik. Mungkin kalau di belakang panggung ya, itu wajar kita sopan sama orang tua. Harus memang, mau orang tua kandung mau bukan harus, namanya orang tua. Tapi kalau udah di atas panggung, saatnya kita untuk berkampanye, berpidato, kita harus profesional dong. Gak bisa. Karena apa? Kita harus meyakinkan masyarakat bahwa kita yang terbaik, kan begitu. Kita harus menunjukkan kelebihan kita, skill-skill kita, cara kita berkampanye, cara kita mudah merangkai sebuah apa ya, kayak kita harus rangkai nih, ini begini, kita harus sampaikan ke masyarakat. Ya nggak bisa dong kalau kita harus nunduk-nunduk mulu sama orang tua. Mentang-mentang masih muda kita harus diem, kita harus ngalah, harus nerimo. Lah, ini persaingan bos. Mau tua mau muda sama, nggak ada bedanya. Nah, kalau udah selesai berkampanye, silahkan dah. Mau pada salim-saliman sama orang tua, mau pada apa-apa namanya orang tua, itu wajar. Tapi nggak bisa setiap momen kita harus nunduk mulu sama lo berdua, nggak bisa. Nggak bisa. Mas Gibran jangan, lanjutin mas. Tetap harus, tegas harus. Yang penting kan tidak melanggar aturan dalam arti nggak kasar, nggak ngomong bahasa binatang ya, nggak jorokin, nggak nendang, tuh baru nggak sopan. Kalau masih sebatas argumen mah ya nggak ada masalah. Lagian juga sebelah nih persaingannya yang lain juga nih. Kita lagi enak-enakan ngaji nih, lagi ada acara-acara apa gitu. Lewat promosi 01 sama 03, kita nggak marah. Lagi enak-enakan ngaji nih, dengerin ceramah nih, tau 01 lewat promosi sama 03 juga lewat, nggak marah kita, biasa aja. Itu kita nggak tahu, nggak punya duit atau memang gimana, kita nggak tahu. Tapi lewat aja gitu promosi. Udah gitu ngotot lagi, maksa kita harus nyoblos dia. Kita nggak marah tuh, enggak. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan bersama pernyataan dari seorang netizen yang barusan ini. Ia katakan bahwa memang susah jadi Mas Gibran, harus bertanding atau berdebat dengan 2 sosok atau 2 figur yang orang yang lebih tua ya. Sehingga di sini dia mengatakan apa omong serba salah, karena ketika omong sedikit tegas dikatakan tidak beretika atau tidak menghormati orang yang jauh lebih tua. Tetapi memang saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa ini soal debat di atas panggung. Di atas panggung itu kita harus profesional. Ya, sekalipun orang tua ataupun orang muda kita harus profesional. Dan hal itu sudah ditunjuk oleh Mas Gibran ketika ia melakukan serangan demi serangan kepada 2 cawapres lainnya di atas panggung. Tetapi ketika debat telah usai, ia datang, bertemu, salaman, dan berpelukan. Itu sebagai bentuk ungkapan ya orang beretika sebagai seorang anak. Tetapi ketika berdebat, itu lain ceritanya. Di situ harus menunjukkan profesionalitasnya. Dan hal itu memang sudah ditunjukkan oleh seorang Gibran kepada publik, khususnya kepada orang-orang muda. Bahwa ketika kita menjalankan tugas kita harus profesional, tetapi ketika tidak lagi menjalankan tugas kita harus tetap juga menjunjung tinggi yang namanya adab atau etika. Dan itu sudah dijalankan oleh Mas Gibran. Jadi kalau ada pihak tertentu yang mengatakan Mas Gibran itu tidak beretika, itu sangat salah. Coba diperhatikan, ketika selesai berdebat, ia yang datang salaman lebih dulu, membungkukkan badan, cium tangan, dan berpelukan. Itu luar biasa dan tidak semua orang bisa mampu melakukan hal yang sama. Jadi seorang Gibran
merasa diri dan memang tahu diri bahwa dia seorang anak muda, ya masih anak-anak, tidak etis ya menyerang orang lebih tua, tetapi itu dalam konteks yang mana? Kalau di luar debat itu salah, tetapi kalau selama berdebat, ia harus tunjukkan profesionalitasnya. Karena ini bagaimanapun caranya, ia harus menampilkan visi misi dan juga bagaimana argumentasinya di depan publik. Lain ceritanya kalau di belakang layar, itu yang kalau dilakukan pasti dinilai bahwa tidak etis. Sehingga kalau ada pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu salah atau keliru, itu harusnya juga direview kembali dengan apa yang pernah dilakukan oleh Anies dan juga Ganjar terhadap Pak Prabowo pada saat debat Capres ketiga. Baik sahabat sekalian, dengan berakhirnya video barusan, maka berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Serta kepada para sahabatku sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kami tetap memberikan ruang kepada para sahabatku sekalian yang mungkin ingin merequest ya, atau memesan video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Apapun yang Anda minta untuk direaksi video-video itu bisa disampaikan di dalam kolom komentar, sehingga kami akan mencarikan video-video sesuai dengan apa yang diharapkan atau di-request. Namun jika tidak sempat untuk menjawab apa yang disampaikan atau yang diharapkan teman-teman, itu bukan berarti kami mengabaikan, tetapi justru kita juga akan mengikuti beberapa tren dalam tren politik yang sementara atau sedang terjadi pada akhir-akhir ini. Baik, demikian saja. Sekian dan terima kasih.